Hello. Good night. Good night. Hello, can you hear my voice? Let's check your attendance first. Good night. Okay. Who else? Who else? Good night. How are you today? I'm fine, thank you. Have you seen the homework result? Sudah lihat nilainya buat PR? Ada yang ditanyakan? Any questions about it? Already? Any questions about the scoring? Maksudnya cara menilainya? Ada yang mau ditanyakan? Any questions about it? No questions? Okay. Let's wait for your friend 5 more minutes. Only 5 people present. Sudah online tapi belum absen. Only 5 people. 5 people. Okay, let's wait for your friend first. Do you have any interesting story for today? Ada cerita-cerita yang menarik nggak buat hari ini? That happens today to you, yang terjadi hari ini sama kalian? Anyone want to share their stories? Mungkin ada sesuatu yang menarik yang terjadi hari ini. Misalnya ini
No, not yet. Because your friend still hasn't come yet. Namanya belum pada datang, jadi belum dimulai. Someone is your picture? Why? Is it your stalker or something? Apa itu food? It's all for the first time. Do you know why? Does he or she do that? So weird. Guys, if please tell your friend that the class has started. Kasih tau temennya kalau kelas sudah mulai ya. Do it for them until 10 more minutes maybe. 9 past 10. Please call your friends. Absen ya, belum absen. So, I'm fine with you. How about you? No, not page yet. We haven't started. Kita belum mulai. Okay. I think it's time to start. Because only 5 people. Soalnya baru 5 orang tadi. Jadi belum mulai yang lain. Okay, let's start now. Ini buat exercise yang kemarin aja ya. It's just for a review for last week lesson. It's from the book 3 page 63. This one. Can you try to make one paragraph from these slides? Like, for example, she is wearing a veil, and then you use these words one by one. Ada yang bisa bikin satu paragraf nggak dari itu? Kata apa sih kata-kata yang ada di sini? Veil, beautiful,
big eyes untuk deskripsikan this woman. Yes, it's Siti Nurhaliza. Can you describe her? One paragraph, satu paragraf aja. Gunakan kata-kata yang ada di sini. You use these words here. Kayak kata-kata yang ada di sini aja. Just one paragraph. Type in chat. Bikin satu paragraf aja. Kayak kata-kata yang ada di sini. Mau dipakai semua, okay. If you want to use all, it's good. But if you only can use like 5 or 6, it's also fine. Kalau cuma pakai 6 atau 5 kata-katanya boleh juga. Good night. Okay. Mbak Wi, sekarang halaman 63 ya, page 63. Ada di slide yang sekarang. Bikin satu paragraf. Pakai kata-kata yang ada di sini. Gak ada kan? Oke. Satu paragraf baru, nggak satu kalimat. One paragraph, one sentence. Paragraf itu ada banyak kalimat, not only one. Bisa, if you want to speak, it's okay also. Kalau malas ketiknya bisa bilang, saya mau masjid ini gitu lah. One paragraph. Mau terus di sini, hello. Mbak Rati mau terus di sini, mau ngomong aja. Okay, try. Long hair makes her look younger. She has big eyes. She is wearing atau she wears. Bukan she is wears veil. Okay, Mbak Wi. Di Amina, oke. Yang lain. Ada tergantinya nggak dari kata-kata ini? Do you understand every word here? Polite itu sopan. Warm-hearted, berarti hangat. Hearted, warm
heart. Siti Nurhaliza is a beautiful lady. She is a very famous singer. She is Malaysian. Yes, itu sudah traduksi singkat. Is a beautiful lady. Muslimah nggak ada di situ mbak kata-katanya. Nggak, kata-kata yang di sini aja. Ada yang belum absen nggak ini? Belum kayaknya. Oh sudah. Kalau afan itu sebenarnya atau be itu disebut artikel. Itu buat kayak seorang atau seekor kayak gitu tambahannya. Jadi she is a beautiful singer. Dia adalah seorang penyanyi yang cantik kayak gitu. For a Mbak Santika. Malaysian, tak usah pakai off. She has a slim figure, okay. Pink eyes. She smiles little. Oh, she is a Malaysian. This is where she is a Malaysian. She has big eyes and she is also I see, so her body is so slim. It's public figure. Everyone likes her because itu nggak bisa ya Pak ya, harus she has a beautiful eyes and it's easy to smile. Nanti oke.
one is all, right? Is all actually. Bedanya ada yang tahu beda ini enggak? It is a part contohnya. It is a line. It's okay, Mbak Ika. Jadi it is benar Mbak Anat. Jadi si it is ini nggak bisa dipakai di tengah-tengah. Jadi kalau saya ini ganti di sini salah jadi itu jadinya aneh. It doesn't make sense. Tidak masuk akal ya. Jadi harus dicoret. She is a singer. Kan bedanya it's sama is beda. It has ini verb atau kata kerja. Is ini namanya to be itu berarti kan buat kata kerja tapi kita bisa menggantikan. Jadi dalam satu kalimat itu in one sentence usually you can use verb or to be. Jadi dalam satu kalimat bisa pakai to be atau pakai kata kerja. Dan itu nggak boleh dipakai untuk dua-dua. Dalam satu kalimat itu nggak boleh ada to be sama kata kerja secara bersamaan. Kecuali kalau tensesnya ada yang continuous itu baru bisa. Kalau yang tes umumnya dia nggak boleh ada to be. Kayak misalnya is has finished itu nggak boleh. Atau she has beautiful eyes itu nggak boleh. Terus itu wrong. Yang benar she has beautiful eyes. Kenapa harus pakai is-nya? Is itu dipakai is itu selalu diikuti oleh noun atau adjective. Noun itu artinya kata benda atau kata sifat. For example, she is beautiful. She is a student. Kalau she sorry, the connection was lost for a minute. Nanti habis ini kita belajar lebih lanjut Mbak soal caranya bedanya is sama has dan lain sebagainya. Nanti kita itu it's okay. Nanti Mbak siapa yang jawab lagi? Ini ya. Nurhaliza has long hair, okay.
She is a Malaysian atau and a singer. She is warm-hearted and easy to smile. Oke Mbak. Has long hair, a Malaysian and a good singer. She is warm-hearted. Karena warm-hearted itu kepositifan. Safety. Okay, next. Berikutnya. This one. Anyone knows who is he? It's Arnold Schwarzenegger. He was an actor and then he became a politician. Dia and Arnold Schwarzenegger. It's on your book page 64. Ada di bukunya halaman 64. He was an actor and then he became a politician. Jadi dia dulunya aktor, terus dia habis itu jadi politikus. Dia menjadi gubernurnya California di Amerika sana. Arnold. Coba ya nanti dibikin satu paragraf. Governor itu gubernur. He was a governor in USA, state California state. Untuk paragraf lagi soal Mas Arnold. You just need to use these words. Cuma perlu pakai kata-kata di sini aja. Arnold is a handsome. Tulisannya Mbak. Arnold is a handsome actor. Anyone else? Yang lain? Okay, he's a handsome actor. He has muscular body. Okay, good. Next. Yang lain? Has small eyes. He is a small-eyed man. Selalu pakai small-eyed. Kalau sudah pakai was, jadi now it means kan sekarang. Was itu biasanya dipakai dalam past tense. Jadi hello nggak bisa pakai now dan was secara bersamaan. Jadi harus he was atau misalnya last year atau kapan. Last year he was governor of California. He's an actor, yes, he's PhD. He's not handsome. Arnold has whisker out and handsome body.
her body. Oh, dia jadi perempuan banget. It's a boy or a girl. This, her is just for. Her is horrible one. Sorry, connection lost again. Arnold is a handsome actor. Apa itu? His body is muscular. Now, he is karena sekarang ya, he is a governor of was the governor of California. Then, nggak bisa. Then itu cuma bisa buat membandingkan. Misalnya kayak he is more handsome than si B misalnya. He is very friendly. No, ini salah lagi mbak, tapi it's sama itu berbeda. Tidak bisa dipakai kayak gitu tadi, bilang is bukan it's. But now he becomes a governor. He has small eyes. He is so handsome and he has a muscular body. Is friendly, so he has many friends. Kita kata sama ya, friends, many, hanya harus diikuti sama S. His hair is so curly. He has many friends around him. It makes recognized. To be recognized ini kalau bahasa Inggrisnya dibilang
kalimat pasif dan dikenali. Arnold has coffee everywhere. Arnold is so friendly. Really? Can you read this report? Is an actor. It itu kalau misalnya it's tadi itu buat ini. Nah kayak ini. It is a car. Sehingga nggak boleh. It is an actor itu nggak bisa. Oke, sip. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Let's continue to another thing. This picture, can you guess what is it? Can you make sentence from this picture? Kita bikin kalimat dari gambar ini kan? A sentence from this picture. Kalimat lengkap. Sentence, not the verb. Bukan cuma kata kerja ya, kalimatnya. Someone just wake up in the morning. Wakes up ya, yang lain. A boy wakes up. Just wakes up. A boy wakes up in the morning and wakes up. Kalau jam itu pakai at 9. At 8 o'clock every morning. Good night, Mbak Natalia. Wake up, but really I wake up in the morning. He wakes up when the alarm clock, pakai clock. Alarm clock is ringing so loudly. Okay, next picture. This one. Every morning I wake up late. Bukan late. Wakes up ya. Late. Now this picture. It's a beautiful sunrise. Tulisannya. Beautiful. Sunshine. Sunrise in the morning. But really, sunrise in the is very
atau kata kerja itu penting di dalam kalimat, jadi buat kalimatnya benar. Okay, sunrise. Next one, this one. Ya, perlu koreksi emang agak itu. The man is a painter. Student was painting the wall. Okay. He is a student bahasa nanti. Kalau an itu dipakai kalau kata-katanya pakai vokal. Jadi misalnya gini, oh ya sebentar. He is a student, okay. Jadi tinggal he is my friend. Jangan berharap, Mbak. Itu kalau bahasa Inggrisnya in your dreams gitu. He has a nice smile. Harap itu in your dream gitu ya, Mbak. Jadi gambar tadi ada bisa nebak nggak? Apa sih persisnya kira-kira apa dan 3 gambar itu? Lenses-nya dari 3 gambar itu kira-kira apa? Can you guess what lenses that we use in the pictures, the 3 pictures? Contrast lenses. Mina focus. Lenses itu grammarnya. Everyone has a different job. Kalau ada everyone itu pakai has ya. Sorry, the connection was lost again. I don't know why. Okay, this one, anyone knows when we use it? Kapan kita pakai tesis ini? Itu kayak grammarnya gitu loh. Jadi gunanya tesis itu sebenarnya buat kayak memberitahu konteks kapan kita ngomong itu, kapan terjadi. Kayak misalnya kalau kita ngomong I was a student sama I am a student, itu artinya beda. Jadi
kalau I am a student itu pakai simple present tense. Berarti sekarang saya ini murid gitu, masih seorang murid sekarang. Tapi kalau aku ngomong I was a student itu berarti aku ngomong dulu, aku murid dulu, terus sekarang sudah enggak. Gitu. Jadi dari situ kembali buat itu. Untuk memberitahukan konteks kapan hal yang kita omongkan terjadi. Kalau simple present tense itu kira-kira apa? Ya dari present. Gue sama head sedikit nanti aja. Kalimat verbal. Biar gampangnya sih. Terus itu gampangannya sih buat kita tahu kok usah lihat kampus berarti malah pusing. You don't need to see the dictionary sometimes. Jadi gambarnya gitu. Misalnya kayak contohnya kita kasih contoh the one that I talked to you before. I am a student. Kalimat lampau dan kalimat sekarang ya ini benar. Jadi kalau ngomongnya kayak gini itu berarti sekarang. Kalau dipakainya was ini menandakan dia live. Kemudian sekarang kita ngomongin tenses kemudian. Kalian pernah dengar nggak sih kalau misalnya ada yang ngomongin simple present, simple participle, future apa segala macam, ada yang ngerti nggak sebenarnya maksudnya itu apa? Present itu apa, past, terus future atau perfect kan biasanya ada gitu. Ada yang ngerti nggak kenapa kok namanya harus gitu sih? Kenapa nggak sekarang, nggak yang lain? Kenapa harus simple present? Kenapa harus future present atau future perfect kayak gitu? Oke. Nah, cara gampangnya gini, empat-empatnya ini jadi present, past, future, sama perfect itu ada artinya sendiri-sendiri dalam bahasa Inggris. Secara literal, maksudnya di kamus kalau kamu cari kata present itu artinya apa pasti keluar. Present itu sebenarnya sekarang, masa kini artinya. Jadi kalau di logika karena present itu ngomongin soal masa kini, berarti tenses apapun yang ada namanya present, misalnya kayak simple present, present continuous, apa present gitu, itu berarti dia lagi ngomongin kejadian yang sedang terjadi pada saat ini, misalnya pagi ini atau sekarang juga kamu lagi ngapain, misalnya I'm eating, berarti itu sekarang kamu lagi makan, itu present, bukan yang kemarin atau yang besoknya atau yang besoknya kayak gitu. Jadi kalau ada urusannya simple present, present continuous itu pasti dia ngomongin
yang terjadi sekarang konteksnya. Kalau yang ini tuh nanti aja mbak, sebentar, yang simpel-simpel dulu aja. Kalau ada ininya itu nanti aja lah. Pas itu artinya dulu, masa lalu. Berarti kalau ada yang orang ngomongin saya namanya contohnya dari simple present tadi ya, simple present continuous. Nah, kalau 4 ini artinya dulu. Contoh tensesnya simple past, past perfect. Nah, kalau ada kata-kata pasnya ini berarti ya kata-kata yang Mbak Ratmi ini masa lalu biarlah berlalu, sudah selesai gitu maksudnya. Jadi kalau ada yang kata-kata simple past, past continuous, past perfect, itu berarti sesuatu yang sudah selesai, dia sudah terjadi dan sudah selesai di masa lalu. Jadi misalnya dulu pernah punya pacar terus putus, sudah terjadi, sudah selesai di masa lalu kemarin. Ini nggak ada di halamannya, nggak ada halamannya masih mbak. Ini soal kasus aja. Sorry. Yes, future itu artinya masa depan ya, secara literalnya kalau di kamus itu. Berarti kalau di masa depan dia ngomongin hal-hal yang ya gimana? Sudah terjadi apa belum kira-kira? Kalau ada yang namanya future tenses, nah berarti dia belum terjadi atau masih akan. Misalnya kamu punya rencana besok aku mau itu ke TMS gitu, kayak gitu. Itu juga itu pakai future juga, cita-cita, terus harapan, kayak misalnya aku berharap nanti aku suatu saat bakal kaya atau menang lotre atau apa, itu semua pakai future juga. Rencana juga bisa, aku nanti pengen beli rumah kalau udah kaya, itu rencana kan, cita-cita, itu pakai future. Semua yang belum terjadi atau masih akan terjadi, itu semuanya future. Contoh tensesnya namanya biasanya future simple, future yang masih berhayal, itu juga bisa pakai itu future. Nah kalau perfect ini artinya apa? Kira-kira ada yang tahu? Anyone knows what does it mean perfect? Sempurna. Berarti kira-kira apa? Itu nanti sebentar. Sekarang ngomongin kira-kira dia pakai ngomongin apa dulu?
perfect sempurna pasti terjadi. Iyakah? Yang selesai kan pas sudah selesai. Karena itu sempurna, dia bisa dibilang menyempurnakan yang belum selesai. Atau kejadian itu masih terjadi dari dulu sampai sekarang dan keselesaiannya kapan. Biasanya gitu. Dia bisa menyempurnakan yang dulu belum selesai baru selesai sekarang. Kayak misalnya I've been doing my gini, I've just done my homework. Aku baru aja selesai kerjain PR. Kan pasti ngerjain PR-nya mulainya sudah dulu kan, entah dulu tuh beberapa bulan lalu atau 5 menit yang lalu kan nggak dijelaskan ya dalam perfect. Cuma ceritanya dia baru aja selesai ngerjain PR yang udah dikerjain dari kemarin-kemarin harus selesai sekarang gitu. Itu kayak menyempurnakan yang sebelumnya belum selesai. Atau kayak yang misalnya yang dari dulu sampai sekarang pas selesainya kapan, misalnya I have been living in Taiwan for 5 years misalnya. Aku sudah bagian mana Pak yang disebutkan, maaf. Contohnya kayak gini ya, kalau misalnya yang kejadian itu masih terjadi sampai sekarang dan pas selesainya kapan. I have been living in Taiwan for 5 years. Jadi aku sudah tinggal di Taiwan selama 5 tahun. Aku sudah di Taiwan 5 tahun yang lalu. Sekarang aku masih di Taiwan. Dan mungkin nantinya berapa tahun lagi selamanya aku bakal di Taiwan. Misalnya kayak gitu, itu pakai gitu. Iya, nanti di-share kok itunya. Terus juga nggak apa-apa kalau misalnya itu. Tapi nanti pasti di-share kok. Soalnya saya masih ada masalah sama yang buat ngerekam softwarenya. Juga nggak bagus sih. Jadi gitu ya, ada yang mau tanyakan dari ini dulu. Dari present, past, future, perfect, udah tahu konteks waktunya kira-kira kapan dia terjadi apa, past itu berarti terjadi kapan, future itu kapan, nanti penggunaannya harus kayak gimana Pak? Mention kalimatnya nanti aja, ini cuma kita lagi ngomongin konteks waktunya dulu aja biar buat membedakan kenapa sih harus pakai past, kenapa sih harus pakai future kayak gitu. Terus kalimatnya itu nanti aja kayak formula nanti malah bikin pusing. Yang tadi perfect sudah ya. Jadi sekarang yang membedakan
cara bedainnya. Kalau present tuh kalimat kayak gimana ya, kalau past tuh kayak gimana ya. Misalnya maaf, connection lost lagi. Sorry. Jadi sekarang kita lagi ngomongin ciri-ciri cara membedakan tense status itu. Tahu dari mana sih kalau itu present? Tahu dari mana sih kalau itu past? Jadi gampangannya, pertama dilihat kata kerja. From the verb. Present karena dia sekarang. Siapa ini ngaco? Kenapa Mbak Lisa kok ngaco? Why did you raise your hand? Any question? Tadi ada ya, Mbak Lisa tadi ada yang ngacokin tangannya. Oke, nanti happen, oke. Kembali ya. Jadi caranya bedainnya, ciri-cirinya apa? Kenapa kalau kita bilang simple present tense itu apa ya? Identifikasinya. Pertama pasti dari tadi ada tulisannya di situ. Mungkin, tapi Mbak Lisa yang hilang kayak. Pertama ya. Oke, kembali ke sini ke papan see the whiteboard please. Jadi kita pertama lihat kata kerjanya. Verb present itu pasti pakai perempuan. Kata kerja pertama itu maksudnya dia bentuknya dasar, nggak pakai ed, nggak pakai diganti-ganti reguler atau apa, jadi dia benar-benar dasar. Contohnya see, terus habis itu learn atau study, read. Contohnya ini. Pertama dia dari kata kerjanya dulu. Terus kedua, kalau dia nggak punya kata kerja gimana? Kayak misalnya I am a student, itu kan nggak ada kata kerjanya. Berarti kita lihat bodinya. Kalau ada tiga ini is atau f, r, is, f, and r. Okay? Understand? Misalnya contoh kalimatnya kayak tadi. I am a student. She is a singer. For example like that. Okay? Jadi kalau pertama buat tahu itu kok di seberangkah tense itu kenapa? First you see the verb, lihat kata kerjanya dulu. Dia kata kerja satu, dua, tiga. Kalau satu berarti dia person. Terus yang kedua kalau dia misalnya nggak punya kata kerja, dilihat bodinya.
is M R. Kalau dia ada is atau M atau R, itu berarti dia present tense. Kita tetapi present continuous atau present apa, tetap namanya present tense. Okay? Any questions? Kok diam semua ya? Iya nanti pas tatap muka juga baca kalau bisa itu. Sudah. Like this. Ya, semuanya pasti ada lebih khususnya. Nah, ini cara mengenalinya juga itu, ya tubuhnya juga. Kalau misalnya dia berdiri present tense, status simple present atau present continuous, tubuhnya pasti tiga is atau am atau are gitu aja. Tubuh itu dipakai kalau dia disamakan kerja sama kata sifat, kayak kata kerja sama kata sifat aja kok. Semuanya ada tubuhnya atau pada kerja. Semua tenses pasti ada. Oke? Ya juga ini tapi cara membedakannya kalau dia disebut present, berarti dia pakai kata kerja pertama. Ya nggak boleh apa sih, ada tulis di sini nanti selanjutnya aja. Jadi pertama dulu. Ciri-ciri ketiga, sekarang kita lihat ciri ketiga, lihat adverb of time. Keterangan waktu. Biasanya kita nggak akan keluar formula gitu kok. Adverb of time, keterangan waktu. Kayak tadi kalimat ramadnya sudah seperti di atas tadi yang dibilang sama teman-teman kalian. Ada misalnya in the morning atau every. Yang khas dari present tense ini kata-kata ini every, entah dia itu every morning atau every night atau afternoon. Every itu kalau ada kata-kata every morning, every night, keterangan waktunya ada every, itu berarti dia disebut present tense. Kalau sudah ngerti dan ada pertanyaan, kita langsung tes. Oke, di alam. Are you still alive? Masih hidup. Terima pengsan buat soal telur mie. Ya nanti share aja. Oke. Pas dulu ya. Next one is pas. Pas tadi artinya apa, yo? Dulu. Pasal.
pakai present tense, jadi bedanya sama present tense. Kalau past itu kata kerjanya kata kerja kedua, dia bukan bentuk dasar dan ganti. Iya sih, ada jelek kok di kamar memang. Di kamar dorm agak rusak sih ya. Contohnya, kalau kata kerja kedua tuh kayak gimana sih bentuknya? Dari atas ya, si nggak hujan kok, biasa emang kayak gini. Nggak tahu nggak ada bedanya sama sekolah sudah dari semester lalu padahal. Oke, go back to this. Si kata kerja keduanya so. Learn kata kerja keduanya learn. Ini kayaknya dibilang Mbak siapa tadi, Mbak Riri kalau nggak salah, yang pakai ed gratisan. Nah, internetnya learn pakai wifi. Learned atau learn. Kalau misalnya studied, learned, ini kan tidak tambahin ed itu dia berarti disebut regular form. Kalau tidak tambahin ed atau kalau misalnya dia berubah total kayak contohnya so, si jadi so, terus apa lagi coba contohnya, geser kemana ya, sini, is it clear now? Misalnya so, nanti di situ nanti di sini so, terus habis itu come jadi came, karena dia bentuknya berubah dari bentuk dasarnya, ini namanya irregular. Jadi kayak ini. Kalau pas tubuhnya apa, yang kedua pasti dilihat. Kalau present tadi is and are, kalau yang ini, kalau pas ada yang tahu ya pas. Ya pas, anyone knows? No, not true. Itu tuh bantu pribadi sekarang kerja. Yep. Was atau were, but has, was atau were, fungsinya dia sama kayak dunia present, tapi dia pas, bukan juga was sama were aja, itu aja. Terus yang ketiga sama keterangan waktu, karena dia sudah terjadi dulu, biasanya pakai yesterday, last year, last month, last apa, atau yesterday is gone, ya sudah selesai. Ya sudah lagu, atau pakai kalau ada kata-kata aku atau last atau yesterday, itu berarti dia disebutnya past tense, pasti dia pas sudah terjadi, sudah selesai. Understand? Tapi kamu masih gak mau. Last month, last week, jadi apa aja, misalnya 2 seconds, 2 detik yang lalu, 2 menit yang lalu, 2 tahun yang lalu, yang lalu sudah selesai. Oke, go itu ya, itu berarti dia pas, sudah selesai di masa lalu.
Next one, let's talk about future. Future. Yang tadi ceritanya oleh Mbak Rini. Beda sama past sama present. Jadi future ini juga pakai kata kerja satu. Jadi kata kerjanya nggak dijadikan ukuran buat tahu. Jadi ciri khasnya yang pertama itu adalah will atau going to, bukan will juga will pastinya. Ini kalau ada tulisannya itu dia pakai dia present tense. Contohnya kalimatnya kayak gitu. I will go to Taipei tomorrow. I'm going to buy a new smartphone next time. Dua-duanya sama, aku akan pakai kata dasar. Ini pasti pakai future, present future itu pasti pakai verb one. Jadi dia kata kerja. Satu. Misalnya aja, it's just an example. Dan sebenarnya sih ada bedanya. Kapan kamu pakai will, kapan kamu pakai going. Gimana knows? When do you use will, when do you use going to? Artinya sama-sama akan. Tapi kalau will itu rencana yang belum pasti. Jadi kayak misalnya tiba-tiba aku udah pengen ke Taipei, aku pengen makan ini, I will eat misalnya apa kayak tomorrow gitu. Tapi kalau I am going to, he is going to, dia udah punya rencana. Jadi kalau misalnya ini I am going to buy a new smartphone next month, berarti dia sudah nabung atau sudah siap-siap rampok bank atau siap-siap minta, dan jelas dia sudah punya rencana. Kalau lihat sih itu dilihat lagi, mungkin bisa juga atau malahin temennya atau malahin cara pakai ini. Habis tadi China boleh. Oke, dan yang ketiga, lebih sih ini, jadi curhat ya Mbak. Kalau itu lagi sudah ada rencana, I will itu bisa spontan. Ciri-ciri yang ketiga sama keterangan waktu. Keterangan waktunya tadi sudah di atas, tomorrow besok karena dia belum terjadi. Next apa terserah. Bukan tomorrow next kan begini satu Mbak. Misalnya next month itu nanti ya Mbak ya. Nanti waktu itu berarti tomorrow never comes. Itu aku bilang gitu Mbak. Next week ya biasanya itu aja, tomorrow atau next. Okay, future. Tomorrow never dies. Pakai S. Belajar dari lagu itu sudah cepat loh. If you want to learn English from songs, so you can understand more. Biasanya kalau belajar dari lagu liriknya itu
juga bisa lebih cepat ngerti. Dan saya juga perlu curhat dulu. Okay, let's move on to perfect. Ada pertanyaan buat future nggak? Any questions for future? Future? Okay, let's move on to perfect. Any questions? Sekarang ciri-ciri perfect ini agak bulat ya, pelan-pelan. Jadi yang pertama kita lihat adalah kata kerja. Kalau present tadi katakan pertama, kalau past yang kedua, very difficult to understand. Jadi kalau present tadi katakan pertama, kalau past katakan kedua, kalau perfect ini yang ketiga. Kebanyakan dia sama, untuk 2 sampai 3 itu pasti sama. Oke. Sampai 3. Tapi perfect ini selain kata kerja ketiga itu nggak boleh berdiri sendiri. Jadi harus ada have atau has atau had. Kata kerjanya harus dihafalkan. Kalau kata kerja 2, 3, 1, 2, 3 harus dihafalkan. Harus ada have, has, had tambah kata kerja ketiga, ini baru namanya perfect. Jadi kata kerja ketiga ini tadi nggak boleh berdiri sendiri. Iya, lengkap itu maksudnya harus ada have sama had atau has. Di sini bisa dilihat, jadi have atau has itu dipakai karena di sini have sama has kan kelihatan kalau dia present loh. Maksudnya di kata kerja pertama. Contohnya, I have done my homework. I have lived in. Aku sudah ngerjain PR. Aku sudah hidup di Taiwan selama 5 tahun. Contohnya has been my friend for 10 years. Dia sudah jadi temanku selama 10 tahun. Contohnya kalimatnya gitu. Nah kalau head itu dipakai buat apa tuh? Head ini kan bentuk dua. Berarti karena dia kata kerja kedua, kalau tesisnya pasti namanya pas. Gampangannya artinya
past perfect itu masa lalu masa lalu. Ini juga sama, itu buat itu kalau yang jelas 3 has ini harus ada bentuk ketiganya. Banyak masa lalu bisa diganti. Contohnya kayak gimana sih? Masa lalu. Bisa dilihat dari sini, game ini kan kata kerja kedua ya dari kamu. Jadi pintunya sudah dibuka waktu aku pulang. Ini kan kata kerja kedua. Jadi aku pulang sudah di masa lalu, tapi pintunya sudah dirusak di masa lalunya lagi. Bahkan sebelum aku pulang. Bukan dua kalimat terjemuk. Beda. The door has been damaged when I came home last night. When I came home last night itu kan sudah di masa lalu, sudah tadi malam atau pulang. Tapi pintuku sudah rusak bahkan sebelum aku sampai di rumah. Jadi kayak masa lalunya masa lalu lebih lama lagi dari masa lalu. Kalau namanya pas nanti di sini gitulah. Nanti kita bahas pertemuan yang lain kalau misalnya sedikit bahas. Karena dia masa lalunya masa lalu. Jadi pasangannya pas perfect itu adalah past tense. Jadi kamu nggak bisa pakai when I come home. Nanti kan jadi masa lalunya masa kini, jadi terus lagi. Kalau masa lalunya masa kini ya pakai masa lalu yang biasa aja, maksudnya pakai pas aja. Karena pas perfect ini spesial, gandengannya pasti sama pas simple. Karena dia masa lalunya masa lalu. Oke. Tadi ada yang tanya juga kan kalau itu buat apa ya? Kok bisa di scroll lagi? Oke. Yang di papan. Tadi ada yang tanya. Kalau ini tuh buat dua-duanya bisa, tergantung kamu tidurnya kapan, tadi malam atau barusan aja. Kalau barusan aja pakai yang I'm sleeping when you come. Tapi kalau kamu kejadiannya kemarin tadi malam atau dulu, pakainya I was sleeping when you came. Tergantung kejadiannya kapan. Benar kata ya, Mbak? Kalau game last night. Oke, sekarang kembali ke ini. Kalau ini buat apa ya? Semuanya, kalau ada ini-nya, itu pasti namanya yep. Continuous. Continue itu artinya to be continue, masih berlanjut. Ingat ya? I was learning English aja, nggak usah pakai language. Berlanjut, jadi ya istilahnya masih terjadi. Nah, dia ada beberapa continuous. Kalau namanya pas continuous ini berarti ya di masa lalu. Kalau present kalau di mana continuous berarti ya masih dilanjut. Itu maksud present continuous. Kalau present continuous ini
yang sedang terjadi sekarang ya, sekarang seperti ini. Misalnya sekarang saya lagi belajar, I am learning, saya lagi makan, sekarang seperti ini juga kamu lagi makan, I am eating, kayak gitu. Kalau present continuous sudah terjadi sekarang, benar-benar sekarang. I am harus ada M-nya mbak. Kalau ini sebentar. Seperti ini. Eat. Nah, kembali ini dulu. Kalau ada tulisannya future akan terjadi nanti, tapi ini pasti. Sekarang kita datang ke kalimatnya ya. Kalau pas, nanti masih ingat nggak tubuhnya pas apa? Tubuhnya pas ada yang masih ingat tadi? Masa M, ya, bos. Jadi contohnya itu dia disesuaikan sama namanya ya. Misalnya kalau mas continuous ya berarti dia pakai was atau were. Kemudian contohnya Indonesia, I was sleeping. Itu aku lagi tidur waktu kamu udah makan malam, terus mereka lagi makan waktu gempa itu terjadi kemarin kayak gitu. sedang bilang kalau ada ini kalau yang kayak ini kayaknya perasaan tadi apa masih ingat? Ya present. FR. I'm sorry for that.
Nah, sekarang kita masuk ke future ya. Karena future tadi pasti harus ada will. Will be. Will become true nggak bisa mbak? Will come true. Kalau kalian lihat keterangan waktunya ini kan detail ya. Kalau I will come back itu masuk yang biasa mbak, bukan continuous. Will come true itu biasa, pasti yang future tense yang biasa. Kita lagi ngomongin continuous yang ada ini. I will be. Kalau ada will-nya pasti future. Masalahnya adalah dia namanya continuous apa sih kalau kayak gitu aja. I will be coming home. Gak bisa I will reading, gak bisa mbak. Kalau I will read itu benar, kalau I will reading salah. Kita mau diganti jadi I will read atau I will be reading. Contohnya kayak gini nih, I will be arriving in Taipei tomorrow at 8 p.m. Di sini kan waktunya kan detail. Jadi dia pasti akan terjadi di suatu jadwal. Kalau namanya future continuous. I will be home itu future biasa, itu pasti future. Gitu aja sih. Any questions? Masih pusing? Still having headache? Okay. I will share this. No, really, I will go to the market tomorrow. I will go to sleep, itu bisa juga. Dan itu waktu bahwa yang lebih sisa. Sudah hampir selesai kalau ini di menit lagi. Sebenarnya kalau belajar soal ini, actually we just need to learn about simple present tense. Buat modul ini kita cuma perlu belajar yang present tense aja, yang soal masa sekarang. Tahu dong. If you have no more questions, let's meet again tomorrow. Besok kita bahas ini aja, simple present tense. Oke. Yang tadi cuma buat pengetahuan aja. Soalnya sepertinya masih banyak yang bingung kenapa harus pakai tenses. Nanti
nanti tak share ya itu ya. I will share the material about assessors in PDF so you can download it. Jadi bisa di download pakai PDF. See you tomorrow. Thank you for coming also. See you. Bye. Have a nice day. Good night. You're welcome. No. Vậy nên mình đã đi lọt siêu itu. Good night, good night. Have a nice sleep. See you. Bye bye. Good night, good night. See you next time.